Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Jasad anggota polisi Polda Jatim ditemukan di tepi rel kereta Lamongan. Kakek Tarban yang memberikan mahar pernikahan cek palsu senilai 3 miliar ditahan polisi. Pencuri motor di Mojokerto dibekuk polisi. Pelaku mengenakan daster dan jilbab agar tidak dicurigai warga. Ada-ada saja ulah kriminal untuk menyamarkan aksi kejahatannya. Di Mojokerto, seorang pencuri motor memakai daster dan jilbab milik istrinya saat mencuri motor di depan rumah warga. Pelaku ingin menyamarkan wajahnya serta menghindari kecurigaan warga. Seorang pencuri motor terekam CCTV saat beraksi di sebuah gang sempit Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Pelaku memakai daster dan jilbab masuk ke dalam gang ketika kondisi sepi. Beberapa saat kemudian pelaku dengan mudah membawa kabur motor yang terparkir di depan rumah saat korban terlelap tidur. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, korban melaporkan pencurian motor itu ke polisi. Sepekan kemudian, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku, AS 37 tahun, warga Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota mengatakan pelaku sengaja memakai daster dan jilbab yang dipinjam dari istrinya untuk menghindari kecurigaan warga serta menyamarkan wajahnya. Residivis dengan keputusan ancaman hukuman, kemudian tujuannya sebelumnya tidak pernah menggunakan daster baru kali ini. Kali ini modus operandinya karena menggunakan daster dia untuk mengalihkan atau menyamarkan wajah dan tingkah laku supaya tidak termonitor oleh orang lain yang disangka masyarakat adalah wanita atau janda. Oleh tersangka, motor hasil curian dijual seharga 6 juta rupiah dan dipakai membeli kipas angin, kompor gas, serta uang muka kredit motor. Atas perbuatannya itu tersangka terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Seorang kakek berusia 58 tahun asal Sampang ditangkap polisi atas dugaan ruda paksa terhadap seorang anak di bawah umur hingga hamil. Saat akan digelandang petugas, pelaku menangis. Tim gabungan Polres Sampang dan Polsek Tambelangan menggerebek rumah pelaku pemerkosa anak di bawah umur di Desa Karanganyar. Pelaku berinisial MD diringkus tanpa perlawanan meski terlihat emosional saat petugas memasuki rumahnya. Pelaku dilaporkan karena meruda paksa gadis berusia 16 tahun hingga korbannya hamil. Kasus ini terbongkar setelah keluarga menyadari korban mengandung 6 bulan. Saat didesak oleh keluarga, korban mengaku telah diperkosa oleh MD. Kepada petugas, pelaku mengaku melakukan perbuatan bejat dengan memberikan iming-iming korban uang Rp25.000. Korban diminta datang ke ladang belakang rumah, kemudian diruda paksa. Ini terungkap karena si Bunga diketahui warganya hamil 6 bulan. Sehingga dari keluarganya melaporkan kepada Polres Sampang. Hari itu juga Satreskrim sama anggota Polsek Tambelangan mengamankan pelaku dan sekarang pelaku sudah diamankan di rutan Polres Sampang untuk melakukan tindak lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.
Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Sampang. Kakek Tarman yang viral setelah memberikan mahar cek palsu senilai 3 miliar rupiah di Pacitan yang sempat heboh ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan dokumen. Dengan tangan terborgol, Tarman digelandang ke ruang rilis Polres Pacitan pada Rabu siang. Tarman menjadi sorotan publik setelah memberikan mahar cek palsu bernilai fantastis dalam prosesi pernikahannya senilai 3 miliar rupiah. Setelah mengantongi alat bukti kuat, polisi menetapkan Tarman sebagai tersangka. Petugas juga mendapati barang bukti berupa 1 unit flash disk berisi hasil analisa forensik yang menyatakan cek palsu serta keterangan saksi ahli dari bank yang memastikan tanda tangan dan nomor rekening cek tidak valid. Dalam pemeriksaan, Tarman mengaku membuat cek palsu tersebut untuk meyakinkan keluarga mempelai wanita bahwa dirinya memiliki harta melimpah untuk meminang gadis pujaannya. Biar istri saya mau. Nah, jelas ya. Udah, cuma itu. Berarti Anda menggunakan cek itu sehingga korban percaya dan ingin menikahi panjenengan, betul? Bahwa yang bersangkutan pernah menjadi residivis. Kemudian kami sampaikan juga kepada pihak keluarga. Namun kemudian karena sudah menjadi ketetapan keputusan bersama untuk keluarga, lalu akhirnya tetap dilangsungkan resepsi pernikahan tersebut. Untuk pasal yang kami gunakan adalah pasal 263, yaitu mengenai pemalsuan dokumen atau surat dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. Tarman dijerat pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Sementara itu penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pembuatan cek palsu tersebut. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Pacitan.